Di bawah langit merah putih kita berdiri tanpa gentar. Satu mimpi di dalam hati membawa nama bangsa besar. Langkah demi langkah tak berhenti meski badai menghadang jalan. Semangat Garuda terus bernyanyi mengejar kemenangan. Takkan goyah, takkan kalah, semua bersatu demi Indonesia. Gempar, proyek John Hertman disetujui PSSI, Garuda siap kuasai ASEAN Asia. Bagaimana jika sebuah keputusan besar akhirnya mengubah masa depan sepak bola Indonesia? Dalam video kali ini, sebuah kabar mengejutkan disebut datang dari balik ruang rapat PSSI. Setelah melalui diskusi panjang, proyek yang diajukan John Hertman dikisahkan akhirnya mendapat lampu hijau. Bukan hanya untuk menghadapi FIFA ASEAN Cup, tetapi juga sebagai langkah awal membangun timnas Indonesia menuju Piala Asia AFC 2027 hingga mimpi besar bersaing di level Asia. Jika skenario ini benar-benar terjadi, Indonesia bukan lagi sekadar penantang di Asia Tenggara, melainkan mulai diperhitungkan sebagai kekuatan baru. Seperti apa proyek besar tersebut? Mengapa banyak pihak dalam cerita ini menyebutnya sebagai titik balik Garuda? Dan siapa saja pemain yang diproyeksikan menjadi bagian penting dari revolusi ini? Simak video ini sampai selesai, karena di bagian akhir ada kejutan yang membuat proyek Garuda semakin menarik untuk diikuti. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan like. Tulis juga di kolom komentar, menurut kalian, jika skenario ini benar-benar terjadi, sejauh mana timnas Indonesia mampu melangkah di FIFA ASEAN Cup dan Piala Asia AFC 2027? Dukungan kalian membuat channel ini terus menghadirkan cerita, analisis, dan pembahasan menarik seputar timnas Indonesia. Sekarang mari kita mulai. Dalam video ini, suasana di markas PSSI digambarkan berubah total. Tidak ada pesta, tidak ada seremoni, bahkan tidak ada pernyataan yang menghebohkan media. Namun di balik pintu ruang rapat yang tertutup, sebuah keputusan besar dikisahkan akhirnya lahir. Setelah melalui berbagai pembahasan yang panjang, proyek pembangunan timnas Indonesia yang diajukan John Hertman disebut mendapat persetujuan penuh. Bagi sebagian orang, keputusan itu mungkin terlihat biasa. Tetapi bagi para pendukung Garuda dalam cerita ini, keputusan tersebut dianggap sebagai awal dari sebuah perjalanan yang dapat mengubah arah sepak bola Indonesia selama bertahun-tahun ke depan. Dalam skenario ini, Hertman tidak datang membawa janji bahwa Indonesia akan langsung menjadi juara. Ia justru mengajukan sebuah rencana yang jauh lebih realistis namun ambisius. Menurutnya, membangun tim nasional tidak bisa dilakukan hanya dengan mengganti pemain atau pelatih. Yang harus dibangun terlebih dahulu adalah budaya, mental bertanding, disiplin, dan identitas permainan. Karena itulah, proyek ini tidak hanya disusun untuk menghadapi FIFA ASEAN Cup. Turnamen tersebut dalam cerita ini hanyalah batu loncatan menuju target yang lebih besar, yaitu tampil kompetitif di Piala Asia AFC 2027 dan terus berkembang menuju tantangan berikutnya. Setelah proyek itu disetujui dalam cerita ini, langkah pertama yang dilakukan bukanlah mengumumkan nama-nama pemain baru kepada publik. Sebaliknya, tim pelatih mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh skuad. Setiap pemain dipantau dari berbagai aspek, mulai dari kondisi fisik, kemampuan teknis, pemahaman taktik, hingga karakter saat berada di bawah tekanan. Filosofi Hertman dalam kisah ini sederhana. Tidak ada tempat bagi pemain yang hanya mengandalkan bakat. Semua harus membuktikan bahwa mereka siap berjuang untuk lambang Garuda, bukan untuk kepentingan pribadi. Semakin hari, proyek tersebut mulai memperlihatkan arah yang lebih jelas. Dalam cerita ini, sistem permainan Indonesia mulai dirancang agar mampu menghadapi berbagai karakter lawan. Ketika menghadapi tim yang bermain terbuka, Garuda harus berani menyerang dengan cepat. Ketika menghadapi tim yang bertahan rapat, Garuda dituntut sabar membangun serangan. Dan ketika menghadapi tekanan tinggi, seluruh pemain harus tetap tenang menguasai bola. Semua skenario latihan dibuat menyerupai situasi pertandingan sesungguhnya. Hertman percaya bahwa tim yang hebat bukanlah tim yang selalu menang saat latihan, tetapi tim yang mampu mengambil keputusan tepat ketika pertandingan berada di titik paling menentukan. Di balik perubahan tersebut, publik dalam cerita ini mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Para supporter tidak lagi hanya berbicara tentang siapa yang mencetak gol atau siapa yang menjadi bintang lapangan. Mereka mulai membahas bagaimana Garuda memiliki arah pembangunan yang lebih jelas. Optimisme perlahan tumbuh. Mimpi yang dulu terasa begitu jauh, kini mulai terlihat sedikit lebih dekat. Namun di saat yang sama, tekanan juga semakin besar. Karena semakin tinggi harapan yang dibangun, semakin besar pula tuntutan untuk membuktikannya di atas lapangan. Dan justru ketika proyek itu mulai mendapat perhatian luas, cerita ini memasuki babak yang lebih menarik. Beredar kabar bahwa persetujuan terhadap proyek Hertman hanyalah langkah pertama. Masih ada beberapa fase yang belum diperlihatkan kepada publik. Disebut-sebut, tahap berikutnya akan berfokus pada pembentukan kerangka skuad jangka panjang yang dipersiapkan bukan hanya untuk satu turnamen, tetapi untuk menjadi fondasi timnas Indonesia selama beberapa tahun ke depan. Jika seluruh rencana itu berjalan sesuai skenario, maka FIFA ASEAN Cup dalam cerita ini bukan lagi sekadar ajang perebutan trofi,
Turnamen tersebut akan menjadi panggung pertama untuk memperlihatkan wajah baru Garuda kepada seluruh Asia Tenggara. Namun satu pertanyaan masih menggantung di benak para pendukung dalam cerita ini. Apakah proyek besar tersebut benar-benar mampu membawa Indonesia melangkah lebih jauh? Ataukah tantangan di lapangan akan menjadi ujian yang jauh lebih berat daripada semua rencana yang telah disusun? Jawabannya belum ada. Tetapi satu hal yang diyakini dalam kisah ini, perjalanan Garuda baru saja dimulai, dan bab paling menegangkan masih menunggu untuk dituliskan. Namun dalam cerita ini, persetujuan terhadap proyek John Hertman ternyata bukanlah akhir dari pembahasan. Justru disitulah semuanya benar-benar dimulai. Setelah mendapatkan dukungan penuh dari federasi dalam skenario ini, Hertman dikisahkan langsung menyusun peta jalan yang dibagi ke dalam 3 tahapan besar. Tahap pertama adalah membangun tim yang mampu bersaing di FIFA ASEAN Cup. Tahap kedua adalah membentuk rangka utama skuad untuk menghadapi Piala Asia AFC 2027. Dan tahap terakhir, menyiapkan fondasi jangka panjang agar Indonesia memiliki generasi yang siap bersaing di level yang lebih tinggi pada tahun-tahun berikutnya. Menurut Hertman dalam cerita ini, sebuah tim besar tidak dibangun dalam semalam. Tim besar lahir dari proses panjang, disiplin yang konsisten, dan keberanian mengambil keputusan yang tidak selalu populer. Dalam alur cerita ini, setiap pemain yang masuk ke dalam proyek Garuda diwajibkan memahami satu filosofi sederhana. Tidak peduli bermain di Eropa, Asia, atau kompetisi domestik, semua memiliki status yang sama ketika mengenakan seragam merah putih. Tidak ada pemain yang otomatis menjadi bintang. Tidak ada pemain yang dijamin menjadi starter. Semua harus membuktikan kualitasnya setiap hari di lapangan latihan. Filosofi itulah yang membuat suasana di dalam skuad berubah drastis. Persaingan berlangsung sehat, tetapi sangat ketat. Setiap latihan terasa seperti pertandingan final. Tidak ada yang ingin kehilangan kesempatan menjadi bagian dari proyek yang diyakini akan menentukan masa depan sepak bola Indonesia. Dalam cerita ini, perhatian kemudian kembali tertuju kepada 5 nama yang terus menjadi bahan pembicaraan para pendukung Garuda. Pascal Struije digambarkan sebagai sosok yang membawa ketenangan di lini belakang sekaligus menjadi pemimpin organisasi pertahanan. Laurin Ulrich diproyeksikan sebagai pengatur tempo permainan yang mampu menghubungkan lini belakang dan lini depan dengan umpan-umpan akurat. Dean Zandbergen dipercaya memiliki naluri gol yang bisa menjadi pembeda dalam pertandingan yang berjalan ketat. Reno Muns hadir sebagai gelandang pekerja keras yang tidak pernah berhenti bergerak. Sementara Janero Riedewald membawa pengalaman bertanding di level tinggi yang diharapkan mampu meningkatkan mental bertanding seluruh tim. Dalam cerita ini, mereka bukan hanya dipilih karena kemampuan individu, tetapi karena dianggap sesuai dengan filosofi permainan yang sedang dibangun. Semakin dekat menuju FIFA ASEAN Cup, suasana dalam cerita ini semakin memanas. Berbagai media olahraga mulai membuat prediksi mengenai kekuatan baru timnas Indonesia. Ada yang menyebut Garuda sebagai tim yang paling berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Ada pula yang mengingatkan bahwa perubahan besar selalu membutuhkan waktu untuk membuahkan hasil. Meski demikian, satu hal mulai menjadi pembicaraan di mana-mana. Indonesia tidak lagi dipandang hanya sebagai tim yang mengandalkan semangat juang. Garuda mulai disebut sebagai tim yang memiliki arah pembangunan yang jelas, dengan visi jangka panjang yang membuat banyak negara mulai memberikan perhatian lebih. Di balik semua sorotan itu, Hertman dalam cerita ini tetap memilih bekerja dalam diam. Ia tidak ingin para pemain terlena oleh pujian ataupun terpengaruh oleh kritik. Fokusnya hanya satu, memastikan setiap pertandingan dijadikan langkah menuju target yang lebih besar. Bahkan dalam setiap sesi evaluasi, ia selalu mengingatkan bahwa trofi tidak dimenangkan oleh tim yang paling banyak dibicarakan media, tetapi oleh tim yang paling siap menghadapi tekanan. Pesan itu terus diulang hingga menjadi bagian dari identitas skuad Garuda dalam cerita ini. Dan ketika hitung mundur menuju FIFA ASEAN Cup tinggal menghitung hari, muncul satu rumor yang semakin membuat para pendukung penasaran. Dalam skenario ini, disebut-sebut Hertman masih menyimpan satu strategi yang belum pernah diperlihatkan kepada publik. Bukan hanya soal formasi, tetapi juga mengenai peran beberapa pemain yang akan menjadi kejutan di turnamen nanti. Jika strategi itu berhasil, maka bukan hanya lawan yang akan terkejut. Seluruh Asia Tenggara dalam cerita ini akan menyaksikan lahirnya wajah baru timnas Indonesia, sebuah tim yang tidak lagi datang hanya untuk bersaing, tetapi datang dengan keyakinan untuk menantang siapapun yang berdiri di hadapannya. Namun pertanyaan terbesar dalam cerita ini masih belum terjawab. Apakah proyek besar yang telah disusun dengan begitu matang benar-benar mampu membawa Garuda menembus target pertamanya? Ataukah justru tantangan sesungguhnya baru akan dimulai ketika peluit kick-off FIFA ASEAN Cup akhirnya dibunyikan? Satu hal yang pasti, dalam kisah ini, perjalanan Garuda menuju panggung ASEAN dan Asia baru saja memasuki bab yang paling menentukan. Dalam cerita ini, proyek besar yang sedang dibangun mulai memasuki babak baru. Kehadiran 5 pemain yang terus menjadi pembicaraan diyakini akan memberikan dimensi berbeda bagi permainan Garuda. Namun yang membuat optimisme para pendukung semakin tinggi adalah karena dalam alur cerita ini, 2 nama lebih dulu menjadi bagian dari proyek tersebut. Mitchell Baker dan Luke Vickery dikisahkan telah resmi menyandang status warga negara Indonesia dan siap memulai perjalanan baru bersama timnas Indonesia. Kehadiran keduanya dianggap sebagai langkah awal sebelum proyek yang lebih besar benar-benar berjalan. Dengan bergabungnya Mitchell Baker dan Luke Vickery dalam cerita ini, persaingan di dalam skuad Garuda langsung meningkat. Tidak ada lagi posisi yang benar-benar aman. Setiap pemain harus menunjukkan kualitas terbaiknya di setiap sesi latihan.
Situasi seperti inilah yang sejak awal diinginkan John Hartman dalam skenario ini. Ia percaya bahwa semakin ketat persaingan di dalam tim, semakin tinggi pula kualitas permainan yang akan ditampilkan ketika pertandingan resmi dimulai. Tidak ada pemain yang boleh merasa nyaman hanya karena pernah menjadi pilihan utama. Semua harus kembali membuktikan kemampuan mereka dari nol. Sementara itu, perhatian publik dalam cerita ini mulai beralih kepada 3 nama lain yang terus dikaitkan dengan proyek Garuda, yaitu Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dinzan Bergen. Ketiganya digambarkan masih menjadi bagian dari rencana jangka panjang yang sedang dipersiapkan menuju FIFA ASEAN Cup dan Piala Asia AFC 2027. Para pendukung mulai membayangkan bagaimana kekuatan timnas Indonesia jika suatu hari para pemain tersebut benar-benar bisa bermain bersama dalam satu tim. Di media sosial dalam cerita ini, berbagai prediksi susunan pemain bermunculan. Ada yang menyebut Garuda akan memiliki lini belakang yang lebih kokoh, lini tengah yang lebih kreatif, hingga lini depan yang jauh lebih tajam dibanding sebelumnya. Yang membuat cerita ini semakin menarik adalah perubahan karakter permainan yang mulai terlihat. Dengan tambahan kualitas pemain dalam skenario ini, Indonesia tidak lagi hanya mengandalkan serangan balik cepat. Garuda mulai digambarkan mampu menguasai permainan, membangun serangan dengan lebih sabar, dan tetap agresif saat kehilangan bola. Filosofi sepak bola modern yang ingin diterapkan Hartman perlahan mulai terlihat di setiap pertandingan uji coba dalam kisah ini. Para pemain bergerak lebih kompak, transisi berlangsung lebih cepat, dan komunikasi antar lini menjadi semakin solid. Namun di balik semua optimisme itu, Hartman dalam cerita ini terus mengingatkan satu hal kepada seluruh pemain. Ia menegaskan bahwa nama besar tidak pernah menjamin kemenangan. Yang menentukan hasil pertandingan adalah kerja keras, disiplin, dan kemampuan bermain sebagai satu tim. Karena itulah, setiap pemain yang masuk ke dalam proyek Garuda diminta melupakan status mereka di klub masing-masing. Ketika mengenakan lambang Garuda di dada, semua memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu berjuang demi membawa Indonesia melangkah sejauh mungkin. Dan jika seluruh kepingan proyek ini benar-benar menyatu dalam cerita fiksi tersebut, maka FIFA ASEAN Cup hanyalah langkah pertama. Tujuan yang lebih besar menanti di depan, yaitu membangun timnas Indonesia yang mampu bersaing secara konsisten di level Asia dan membuka jalan menuju tantangan yang lebih besar pada tahun-tahun berikutnya. Namun dalam cerita ini, yang membuat para pendukung Garuda semakin bersemangat bukan hanya bertambahnya kualitas individu para pemain. Mereka mulai melihat sebuah perubahan yang jauh lebih besar. Untuk pertama kalinya, Indonesia digambarkan memiliki perpaduan pemain lokal yang sedang berada di usia emas, pemain muda yang penuh potensi, serta pemain-pemain yang ditempa oleh atmosfer sepak bola Eropa. Kombinasi inilah yang diakini menjadi fondasi utama proyek besar Garuda. Di mata para supporter dalam kisah ini, Indonesia tidak lagi hanya membangun sebuah tim untuk satu turnamen, tetapi sedang membangun sebuah generasi yang dipersiapkan menghadapi tantangan selama bertahun-tahun ke depan. Dalam alur cerita ini, John Hartman digambarkan mulai menyusun kerangka utama skuad. Ia tidak memilih pemain berdasarkan popularitas atau besarnya sorotan media. Sebaliknya, setiap keputusan diambil berdasarkan kebutuhan taktik. Bek yang mampu membangun serangan dari bawah, gelandang yang berani menguasai bola dalam tekanan, hingga penyerang yang rela menjadi orang pertama saat melakukan pressing. Semua dipilih karena mampu menjalankan filosofi yang ingin diterapkan. Hartman percaya bahwa sebuah tim akan jauh lebih berbahaya ketika setiap pemain memahami tugasnya dengan sempurna daripada hanya mengandalkan kemampuan individu. Perubahan tersebut perlahan mulai terlihat dalam cerita ini. Intensitas latihan meningkat dari hari ke hari. Tempo permainan dibuat semakin cepat. Para pemain dipaksa berpikir dan mengambil keputusan dalam hitungan detik. Tidak ada lagi ruang untuk terlambat bereaksi. Bahkan setiap kesalahan kecil langsung dievaluasi setelah latihan selesai. Hartman ingin para pemain terbiasa menghadapi tekanan sebelum benar-benar turun di pertandingan resmi. Menurutnya, jika mampu menguasai tekanan saat latihan, maka mereka akan lebih siap ketika menghadapi puluhan ribu penonton di stadion. Kabar mengenai perkembangan Garuda dalam cerita ini pun mulai menjadi sorotan di berbagai media olahraga kawasan. Banyak analis fiktif mulai menyebut Indonesia sebagai salah satu tim yang mengalami perkembangan paling pesat. Mereka melihat adanya perubahan cara bermain yang lebih modern, lebih disiplin, dan lebih terorganisasi. Bahkan beberapa rival mulai memasukkan Indonesia ke dalam daftar lawan yang harus diwaspadai. Bukan karena nama besar para pemainnya semata, tetapi karena arah pembangunan tim yang dinilai semakin jelas. Namun Hartman dalam cerita ini tetap mengingatkan seluruh skuad agar tidak terlena oleh pujian. Di hadapan para pemain, ia mengatakan bahwa penghargaan terbesar bukanlah ketika media membicarakan Indonesia, melainkan ketika Indonesia mampu membuktikan kualitasnya di lapangan. Ia ingin para pemain datang ke setiap pertandingan dengan satu tujuan, yaitu menunjukkan bahwa Garuda mampu bersaing dengan siapapun tanpa rasa takut. Filosofi itu perlahan menjadi semangat baru yang mengikat seluruh anggota tim. Dan ketika hitungan menuju FIFA ASEAN Cup semakin dekat, antusiasme publik dalam cerita ini mencapai puncaknya. Stadion dipenuhi lautan merah putih, media sosial dipenuhi prediksi susunan pemain, dan jutaan pendukung mulai membayangkan bagaimana wajah baru timnas Indonesia ketika akhirnya turun ke lapangan. Semua berharap proyek besar ini mampu membuka lembaran baru bagi sepak bola nasional. Sebab jika langkah pertama berhasil dilewati, maka jalan menuju Piala Asia AFC 2027 akan terbuka lebih lebar, dan mimpi untuk membawa Garuda bersaing di level Asia akan terasa semakin nyata.
Di penghujung bab ini, satu pertanyaan kembali muncul di benak seluruh pendukung dalam cerita tersebut. Apakah generasi baru Garuda benar-benar siap menjawab harapan jutaan rakyat Indonesia? Ataukah perjalanan menuju puncak masih akan dipenuhi rintangan yang lebih berat? Jawabannya akan mulai terlihat ketika Garuda menjalani laga-laga pertamanya, dan dari situlah kisah besar ini akan memasuki bab yang paling menentukan. Namun dalam cerita ini, ada satu kalimat yang terus bergema di ruang rapat PSSI dan menjadi pembicaraan hangat di kalangan para pendukung Garuda. Kalau ingin mengubah sejarah, jangan takut mengambil keputusan yang berbeda. Kalimat itulah yang kemudian menjadi roh dari proyek besar yang sedang dibangun. Bukan lagi sekadar mempersiapkan satu tim untuk memenangkan FIFA ASEAN Cup, tetapi membentuk fondasi yang mampu membawa Indonesia melangkah lebih jauh di Piala Asia AFC 2027 dan terus berkembang menghadapi tantangan-tantangan berikutnya. Dalam skenario ini, seluruh elemen sepak bola Indonesia dikisahkan mulai bergerak ke arah yang sama. Federasi, pelatih, pemain, hingga para pendukung memiliki satu mimpi yang sama, yaitu melihat Garuda berdiri sejajar dengan negara-negara terbaik di Asia. Semakin hari, proyek tersebut semakin menarik perhatian. Dalam cerita ini, berbagai media olahraga di Asia Tenggara mulai menempatkan Indonesia sebagai topik utama. Setiap latihan tertutup menjadi bahan spekulasi. Setiap foto yang beredar langsung dianalisis. Bahkan setiap nama yang dikaitkan dengan timnas Indonesia mampu menciptakan perdebatan panjang di berbagai forum sepak bola. Ada yang percaya Indonesia sedang membangun generasi emas. Ada pula yang menganggap semua itu hanyalah euforia yang belum tentu berbuah prestasi. Namun justru keraguan itulah yang membuat semangat para pemain dalam cerita ini semakin membara. Mereka ingin membuktikan bahwa perubahan besar tidak lahir dari ucapan, tetapi dari kerja keras dan kemenangan di atas lapangan. Di balik sorotan media tersebut, John Hertman dalam kisah ini justru memilih bekerja tanpa banyak bicara. Ia memahami bahwa tekanan terbesar bukan datang dari lawan, melainkan dari ekspektasi jutaan pendukung yang setiap hari berharap melihat Garuda terbang lebih tinggi. Karena itulah, setiap latihan dibuat menyerupai pertandingan final. Tidak ada ruang untuk bermain setengah hati. Tidak ada toleransi terhadap kesalahan yang berulang. Bahkan dalam cerita ini, setiap pemain diwajibkan memahami lebih dari satu posisi agar tim memiliki fleksibilitas ketika menghadapi berbagai situasi. Hertman percaya bahwa turnamen besar selalu dimenangkan oleh tim yang mampu beradaptasi lebih cepat daripada lawannya. Lalu tibalah momen yang membuat suasana semakin memanas. Dalam skenario ini, sebuah simulasi pertandingan internal digelar secara tertutup. Tidak ada kamera, tidak ada wartawan, dan tidak ada informasi resmi yang keluar. Namun rumor mulai beredar bahwa permainan Garuda mengalami perubahan yang sangat signifikan. Tempo permainan jauh lebih cepat. Tekanan dilakukan sejak area pertahanan lawan, dan transisi dari bertahan ke menyerang berlangsung hanya dalam hitungan detik. Kabar tersebut langsung memancing rasa penasaran. Banyak yang mulai bertanya-tanya, apakah inilah wajah baru timnas Indonesia yang selama ini dipersiapkan secara diam-diam? Yang lebih mengejutkan lagi dalam cerita ini, para rival mulai memberikan perhatian khusus. Thailand dikisahkan mengirim tim pemantau untuk mengikuti perkembangan Indonesia. Vietnam mulai membahas perubahan Garuda dalam program-program olahraga mereka. Malaysia dan negara-negara ASEAN lainnya pun tidak lagi memandang Indonesia sebagai tim yang hanya mengandalkan semangat juang. Mereka mulai melihat Garuda sebagai proyek yang sedang berkembang dengan sangat cepat. Meskipun semua itu masih sebatas bagian dari cerita fiksi, atmosfer persaingan yang digambarkan membuat setiap pertandingan terasa seperti final sebelum benar-benar dimulai. Namun John Hertman dalam cerita ini hanya tersenyum ketika mendengar semua pembicaraan tersebut. Baginya, rasa takut lawan bukanlah tujuan utama. Tujuan sebenarnya adalah menciptakan tim yang mampu membuat rakyat Indonesia kembali bangga setiap kali lagu Indonesia Raya berkumandang di stadion. Ia ingin para pemain masuk ke lapangan bukan dengan rasa gugup, tetapi dengan keyakinan bahwa mereka mampu menghadapi siapapun. Filosofi itu perlahan mengubah cara berpikir seluruh skuad. Mereka tidak lagi bertanya siapa lawannya, tetapi bagaimana cara memenangkan pertandingan berikutnya. Dan tepat ketika hitungan menuju FIFA ASEAN Cup tinggal beberapa hari lagi, cerita ini mencapai titik paling menegangkan. Sebuah kabar mengejutkan kembali berembus. Disebut-sebut, proyek Garuda ternyata masih menyimpan satu langkah terakhir yang belum pernah diketahui publik. Bukan sekadar perubahan formasi atau strategi baru, tetapi sebuah keputusan besar yang diyakini akan menjadi penentu arah perjalanan timnas Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Jika keputusan itu benar-benar diambil, maka FIFA ASEAN Cup dalam cerita ini bukan hanya akan menjadi awal sebuah turnamen, tetapi awal dari lahirnya era baru sepak bola Indonesia. Seluruh Asia Tenggara akan menatap Garuda dengan cara yang berbeda, dan perjalanan menuju Piala Asia AFC 2027 akan dimulai dengan sebuah pesan yang tegas. Indonesia tidak lagi datang sebagai pelengkap, tetapi sebagai penantang yang siap mengubah peta persaingan.